Menurut saya, iman di dalam dunia modern masih tetap memainkan peranan yang penting. Meskipun sekularisme sudah memproklamirkan kematian agama, bahwa agama tidak ada atau tidak layak berada di ruang publik. Tapi tesis itu tidak terbukti. Mengapa tesis itu tidak terbukti? Karena hingga sekarang ini agama masih menjadi sebuah hal yang dibutuhkan. Dan gerakan-gerakan agama yang memperbaiki perubahan hidup, demokrasi, itu semuanya juga didorong oleh agama. Dan di Indonesia sendiri juga kita mesti lihat ketika agama berada dalam ruang publik, di sana juga agama memiliki peran pentingnya. Paling tidak agama selalu bersuara untuk menyuarakan keadilan, menyuarakan kebenaran, bagaimana para pemimpin pejabat publik itu menghadirkan kedamaian, menghadirkan keadilan politik yang berlandaskan etika, sehingga dengan demikian maka nilai-nilai bersama yang diwujudkan dalam kebijakan publik mestinya juga menjadi sesuatu yang dipegang bersama. Karena nilai-nilai bersama itu adalah kesepakatan bersama yang menjadi landasan bersama untuk kita hidup bersama di Indonesia. Artinya adalah iman dalam dunia modern tetap memberikan sebuah arahan. Meskipun dunia sains ini sendiri juga terus maju dan mungkin ada beberapa yang terlalu meninggikan sains, menolak seakan-akan manusia bisa mendapatkan jawabannya dari sains. Saya selalu katakan bahwa sains itu tergantung juga data-data yang ada. Keterbatasan manusia memungkinkan sains itu, ilmu pengetahuan itu tidak mampu membuat definisi absolut. Karena itu selalu juga dia mengalami perkembangan. Teori itu tidak ada yang sempurna. Teori itu harus berkembang. Ya, saya tidak katakan bukan berarti itu relativisme ya. Karena data-data itu juga harus terus bertumbuh. Artinya adalah sebuah klaim daripada teori itu harus didukung dengan data-data. Tetapi ketika kita mengumpulkan data, data itu kan terbatas. Maka ketika kita bertambah data, maka ada pengembangan dari teori. Nah, seperti itu juga. Dan menurut saya diskusi-diskusi agama, debat-debat agama itu mestinya juga memperhatikan kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan. Saya selalu mendorong atau mendengungkan yang namanya teologi ilmiah. Yang saya maksud teologi ilmiah adalah teologi yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan dengan landasan-landasan ilmiah begitu. Bukan berarti bahwa segala sesuatu di teologi itu harus dibuktikan secara empiris, tidak. Maksudnya adalah ada segala sesuatu kebenaran itu harus didasarkan pada data-data. Data-data dalam arti kata adalah argumen-argumen yang melandasi klaim-klaim tersebut sehingga ada koherensi, ada korespondensinya. Sehingga dengan demikian bisa dikatakan itu adalah benar karena memang klaim atau pernyataan teori itu didukung oleh data-data. Saya selalu katakan bahwa teori itu dibangun dari data, tetapi teori itu diuji juga dari data. Jadi bagaimana kita membangun teori itu dari data. Kemudian bagaimana kita menguji teori juga dari data. Nah, kembali kepada teologi ilmiah, teologi akademik, teologi ilmiah. Jikalau kita membangun teologi ilmiah, teologi agama, maka berarti juga ketika kita membangunnya harus berdasarkan juga data. Dan datanya bagaimana? Kalau kita bicara tentang kitab suci, berarti datanya dari kitab suci. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Bagaimanakah kita mengetahui pesan kitab suci tentang tema tertentu, tentang hal tertentu? Berarti kita harus mengumpulkan data. Nah, ini yang terjadi banyak sekali di agama-agama yang berbeda, bingung. Makanya setiap agama itu sebenarnya mempunyai metode tafsir sendiri. Walaupun sebenarnya hermeneutik atau metode tafsir itu secara umum ada kesamaan. Tetapi sekali lagi juga karena wahyu itu dikirimkan juga pada pribadi yang berbeda dan pemahaman tentang wahyu atau penyataan itu juga berbeda, maka tentunya harus dipelajari hermeneutiknya atau ilmu tafsirnya. Dan biasanya kalau dalam penelitian kita menyebutnya adalah kualitatif dan kualitatif, induktif atau deduktif. Biasanya kalau kita ingin menggali dari Alkitab apa kata Alkitab atau dari kitab suci apa kata kitab suci, maka kita menggunakan metode induktif. Nah, di sini saya selalu katakan metode induktif ini tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang yang baru belajar, tapi dia boleh berlatih. Tapi jangan berpikir dia baru belajar, dia bisa. Nah, itu persoalannya. Nah, dia harus belajar terus, supaya kemudian menemukan temuan-temuan yang baik seperti itu.
Nah, waktu dia belajar induktif, kalau dalam teologi Alkitab itu namanya eksegesis. Eksegesis itu menggali atau menggali atau mengangkat keluar gitu ya. Jadi dari dalam apa yang dikatakan oleh Alkitab itu, data-data yang dikumpulkan, dianalisis, dia lihat ada hubungannya, dan kemudian dibangun sebuah pengertian. Jadi pengertian itu memang berdasarkan data gitu. Nah kemudian setelah pengertian itu kita dapatkan, maka harus disandingkan dengan pandangan-pandangan tokoh yang lain, supaya kita juga bisa belajar bagaimana orang-orang lain juga menggali Alkitab itu. Tetapi setelah itu, setelah kita mencari koherensinya itu, ataupun sintesis dari pandangan-pandangan itu, paling tidak kita kemudian mengujinya kembali. Jadi doktrin, dogma itu dalam Protestan itu tidak ada yang absolut, tidak ada yang sempurna gitu. Meskipun di pengakuan iman juga boleh digali, walaupun kita juga memang agak sulit ya, karena pengakuan iman itu kan adalah apa yang dikatakan oleh Alkitab, artinya bukti-bukti data-data di dalam Alkitab itu sangat banyak. Maka dikatakan dia prinsip-prinsip kebenaran. Nah itu untuk mengatakan itu berkembang itu akan sangat sulit sekali ya, karena data-data tentang yang prinsip itu sudah digali sedemikian rupa ya. Tapi itulah yang menjadi dasar bersama. Tapi bukan berarti tidak bisa dikembangkan. Nah kembali kepada persoalan. Jadi kalau yang saya maksud dengan teologi ilmiah di sini adalah artinya ya sekarang ini para teolog mesti mengembangkan berteologi secara ilmiah, prosedurnya ilmiah begitu. Artinya tidak bisa lagi dia tidak melakukan prosedur yang benar, juga berdasarkan data-data yang ada, dan kemudian juga mengaitkan data itu dengan teori gitu, seperti itu. Jadi artinya begini, sebenarnya tidak ada yang menjadi sebuah penelitian induktif yang netral itu. Jadi kalau makanya saya katakan kalau orang belajar tentang menafsir Alkitab, dia tidak bisa netral. Dia harus juga pertama belajar dulu dari dogma-dogma Alkitab, dogma-dogma Kristen itu. Dan kemudian dia melihat bukti-buktinya. Nah setelah dia belajar sungguh-sungguh, maka dia tahu prosedurnya. Setelah dia tahu prosedur penafsiran, hermeneutik itu, maka dia mulai melangkah di dalam penafsiran. Sekalipun dia sudah menemukan, dia tidak bisa mengatakan dia menemukan. Kenapa? Karena kajian-kajian itu mesti disandingkan dengan para pakar yang lain juga, para pemimpin-pemimpin gereja yang lain juga. Nah di situ dilihat ada kesamaan dan ada keperbedaan. Nanti kemudian kalau dia ada kesamaannya, ditemukan dulu kesamaannya dulu untuk menemukan sebuah teori kesamaannya itu. Nah dalam proses belajar itu dia bisa menemukan yang kesamaan, artinya dia bisa menafsirkan, tetapi menafsirkannya sebenarnya bukan dia temuan, tetapi ya sesuai dengan prosedur yang dilakukan, sesuai dengan pandangan-pandangan pakar yang menafsirkan. Ya berarti kesesuaian terhadap hasil-hasil daripada pandangan pakar, doktrin atau dogma gereja. Itu kesesuaian. Yang pertama itu dulu. Setelah dia belajar sungguh-sungguh, ya punya kalian-kalian, baru dia mulai belajar namanya menggali isi Alkitab. Nah, jadi artinya adalah kalau pertama dia deduktif, ya membuktikan dogma-dogma Alkitab itu dengan melihat kepada ayat-ayat Alkitab, maka selanjutnya ketika dia mulai bertumbuh menjadi pakar, menjadi ahli, dia menggali. Nah, menggalian Alkitab ini sebuah proses yang panjang. Karena kitab dari kita kan banyak sekali, 66 kitab, dan kemudian juga terkait dengan latar belakangnya, terkait dengan gramatikanya, dan ini merupakan sesuatu yang tidak mudah. Dan biasanya bidang ini dipegang oleh namanya ahli-ahli biblika. Jadi ahli-ahli biblika. Nah, apa itu ahli-ahli biblika? Biblika adalah sebuah kajian teologi yang mencari benang merah dari tema-tema tertentu dari kitab-kitab di dalam Alkitab. Misalnya kita ingin mencari tentang apakah Yesus adalah Tuhan. Nah, kita mencari dari kitab-kitab di dalam Alkitab. Mengenai misalnya sifat-sifat Yesus yang hanya ada pada Allah. Nah, berarti kan kalau sifat-sifat Yesus yang hanya pada Allah, maka itu akan membuktikan Yesus adalah Allah. Nah, itu digali seperti itu. Kemudian, apakah Yesus manusia sejati? Maka kemudian dilihat sifat-sifat manusia sejati yang ada pada Yesus. Maka kalau sifat-sifat manusia sejati ada pada Yesus, digali dari kitab-kitab di dalam Alkitab, secara khusus juga dalam kitab-kitab Injil, maka kemudian itu dicarilah hubungannya. Maka dengan demikian, ketika kita menemukan data-data mengenai sifat-sifat manusia sejati yang ada dalam diri Yesus, maka kita mengatakan Yesus adalah manusia sejati. Jadi bisa dilihat ya penggalian Alkitab itu tidak mudah. Dan kemudian juga bidang-bidang kajian teologi itu Kristen itu banyak sekali.
Jadi kalau saya melihat debat seperti apa namanya di Donditan dengan siapa Pak Henok gitu ya, itu menurut saya ya lucu sekali. Dua-duanya bukan ahli biblika gitu ya. Walaupun saya menghargai lah ya, menghargai Pak Henok juga yang mau datang ke Pak Donditan gitu, walaupun saya lihat masih debat-debat kusir ya, mungkin karena mereka punya pengalaman yang sama ya, satu mungkin dari Kristen menjadi Muslim, yang satu lagi dari Muslim menjadi Kristen. Ya silakanlah ya berdialog ya dengan cara-cara yang terbuka. Walaupun memang saya katakan mereka mesti mencoba melihat gitu, apa bidang-bidang kajiannya supaya ketika didengarkan oleh banyak orang jadi bingung kita. Kenapa? Karena mereka diskusi tentang kitab-kitab, asal kitab, penulisan, terjemahan. Nah, itu kan orang biblika, orang-orang ahlinya gitu. Ada orang sejarah dan segala macam itu bidangnya. Dan tidak semua ahli-ahli teologi memahami itu ya. Dan bukan berarti kita tidak percaya karena memang di dalam sebuah gereja itu punya bidang-bidang masing-masing. Jadi kalau bicara tentang teologi praktika, teologi biblika, teologi sistematika, itu mereka punya bidang-bidang masing-masing. Nah, teman-teman mungkin yang dari Muslim belum tahu bidang-bidangnya seperti itu. Jadi kalau yang tahu bidang-bidangnya ketika melihat debat mereka, ya kita melihat wah ini seperti debat kusir aja, karena bukan pakar di bidang mereka. Donditan bukan pakar di bidang biblika, ya dia hanya mencari tahu tentang ini terjemah kitab segala macam, dia ingin cari tahu dan bukti-bukti, dia ingin memastikan atau mungkin juga dia meragukan ya silakan aja gitu. Tapi kemudian Pak Henoknya kemudian menjelaskan, tapi juga dalam keterbatasan dia ya. Tapi saya lihat dia menjelaskan dengan tulus. Jadi kalau saya melihat ini memang dengan dialog-dialog seperti itu boleh-boleh aja ya. Walaupun sekali lagi saya katakan ya Donita juga jangan berharap orang lain mau ikut semua. Karena dekat seperti itu kan tidak perlu merepotkan. Kalau memang Donita itu ingin tahu tentang Alkitab ya datang aja ke Lembaga Alkitab Indonesia ya. Seperti juga masalah YP gitu kan. Datang aja ke Lembaga Alkitab Indonesia. Itu kan tidak perlu harus sampai perdebatan yang luar biasa. Dan juga kan Lembaga Alkitab Indonesia juga ada di video-video ini kan. Silakan aja. Jadi kalau jangan berdiskusi dengan orang yang bukan bidangnya kan, mau dengan Kristen, mau dengan Katolik yang mereka berada di lembaga Alkitab, nah mereka pasti bisa menjawab gitu. Karena itu kerja mereka hari-hari seperti itu ya. Tapi sekali lagi dialog-dialog agama itu memang perlu dikembangkan dengan rasa hormat. Yang saya hargai adalah rasa apa namanya? Ya mereka masih bergaul dengan baik lah ya, dialog dengan baik atau debat juga dengan baik ya, dengan rasa hormat dan tidak perlu juga mengklaim paling benar. Ya, yang seperti itu. Walaupun ya mungkin tidak ada hasilnya. Tapi kenapa tidak ada hasilnya? Karena memang sekali lagi yang mereka perdebatkan, yang dialogkan itu bukan pakarnya. Saya selalu katakan, kalau kita bicara dialog itu kita mesti lihat dulu pakarnya di mana, bidangnya apa. Jadi tidak debat kusir, tidak asumsi-asumsi, tapi memang mereka merupakan ahli-ahli di bidangnya, begitu ya. Seperti itu. Kalau saya melihatnya memang untuk saya lihat tentang pembuktian itu ya gimana cara membuktikan mereka bukan pakar-pakar seperti itu. Kemudian data-datanya juga gimana, dia kutip sana kutip sini. Nah itu kan baru pendapat-pendapat yang pribadi yang belum merupakan kajian-kajian. Kalau memang mau tahu ya cari aja di jurnal-jurnal, itu banyak sekali gitu ya. Untuk apa kita berdebat hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Tapi kalau mereka sudah berusaha untuk baik seperti itu, saya ya bersyukur juga, saya senang juga karena mereka saling menghargai ya, saling bicara damai, dan mungkin juga yang lain-lain juga mengikuti dengan cara-cara yang ramah begitu ya, damai ya. Walaupun ya kalau saya melihat ya, pada awal-awalnya sudah saya lihat ini ya, hanya mencari-cari kesalahan-kesalahan. Tapi walaupun saya lihat juga demikian gitu. Tapi mencari-cari kesalahan. Tapi ya itu udah haknya lah, ya urusannya apa Donditan gitu ya. Meskipun ya nanti kalau dia terus apa namanya melakukan seperti itu dengan bidangnya kan itu akan merugikan dia sendiri gitu. Demikian juga teman-teman yang lain ya mesti memahami gitu. Kalau memang dia ingin bicara tentang Alkitab, ya suruh aja mereka ke Lembaga Alkitab Indonesia gitu, dialog gitu ya. Nggak usah repot-repot menjawab tentang Donditan itu kalau memang dia ingin tahu tentang Alkitab itu. Kira-kira demikian. Terima kasih.